pergulatan, waduh, pertempuran atau struggling saya dalam menghadapi COVID-19 selama setahun ini. Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di sini di channel King Kos si Raja Kos. Di video hari ini saya mau minta maaf dulu ya teman-teman karena videonya masih di indoor terus gitu ya. Lama-lama kan bosen juga ya. Saya juga sebenarnya sudah terus terang aja udah bosen gitu loh bikin video di indoor terus. Tapi ya mau gimana lagi? Ini kan COVID-nya masih ada. Saya juga belum vaksin, masih nunggu giliran. Jadi ya sementara kita bikin video di dalam ruangan dulu, nanti kalau misalnya udah vaksin, COVID-nya sudah agak mulai bisa diatasi, baru kita jalan-jalan, kita review kos lagi, kita tour kos lagi, kita buat acara atau video-video yang berada di outdoor gitu ya. Oke teman-teman, pada kali ini video saya akan membahas tentang pengalaman saya selama setahun ini menghadapi apa yang namanya COVID-19 ya. Nah ini mungkin di video series kali ini saya akan banyak membahas tentang pergulatan, waduh, pertempuran atau struggling saya dalam menghadapi COVID-19 selama setahun ini. Karena pandemi ini kan sudah setahun dan kita masih belum tahu ya kapan bisa berakhirnya gitu. Oke, teman-teman, sebelum pandemi, kos saya itu performanya tuh sangat bagus. Misalnya okupansinya pasti di atas 90%. Terus perkembangan cabangnya juga setiap tahun nambah terus, tahun bisa tambah 5, bisa tambah 6. Nah, terus nyari tamu juga gampang, nyari penghuni gampang. Dan setelah pandemi, saya baru ketemu dengan hikmahnya. Nah, ini sebenarnya COVID ini buat saya itu ada banyak hikmah, berbagai macam hikmah yang saya bisa ambil, saya bisa pelajari dan menyadarkan saya bahwa hidup ini atau bisnis ini tidak selamanya itu bisa mulus-mulus terus, bisa sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Nah, pelajaran apa yang paling saya merasa bahwa COVID ini benar-benar memberikan pelajaran yang sangat besar buat saya ya. Nah, tadi kan teman-teman udah dengar bahwa sebelum pandemi bisnis saya itu sangat bagus dan perkembangannya tuh grafiknya tuh naik terus gitu ya. Baru kena pas COVID ini baru berasa agak turun. Nah, dulu saya tuh bisa dibilang sama sekali tidak menyentuh digital marketing ya. Padahal kalau teman-teman tahu, kalau bisnis kos-kosan itu biasanya marketnya adalah anak-anak milenial, bahkan anak-anak Gen Z gitu ya. Nah, bisa dibayangin tuh, anak-anak milenial Gen Z itu kan biasanya mainannya kan kalau nggak Instagram lah, TikTok lah, atau pokoknya segala macam yang berbau internet gitu ya. Jadi mereka tuh aktif di media sosial segala macam gitu. Nah, teman-teman bisa bayangin, waktu itu saya sama sekali kagak main media sosial. Waktu itu kita cuma mainnya di Facebook, itu aja anget-anget tai ayam ya, kadang-kadang upload, kadang-kadang posting, kadang-kadang enggak, kadang-kadang ada chat masuk kita nggak bales gitu. Jadi memang dulu itu bisa dibilang kita nggak melakukan digital marketing itu secara serius gitu. Jadi cuma ya ala kadarnya lah. Karena apa? Karena tanpa digital marketing pun waktu itu udah bagus gitu loh penjualannya, okupansinya udah bagus. Nah akhirnya pas saat pandemi COVID datang, okupansi turun, cari tamu susah, mulai saya sadar, waduh ini gimana nih? Nah waktu itu memang sebenarnya bukan saya doang sih yang susah cari penghuni ya. Memang ini efek pandemi ini kan memang mempengaruhi semua bisnis ya, termasuk kos-kosan itu kan semuanya itu terdampak dan semuanya itu susah cari penghuni. Cuma waktu itu saya disadarkan, wah kayaknya saya mulai harus menggarap yang namanya digital marketing nih. Saya harus aktif di media sosial. Dan waktu itu saya sedikit agak malu sebenarnya di dalam hati gitu. Karena apa? Karena dulu itu saya ngelihat TikTok ya. Saya ngelihat TikTok itu saya merasa bahwa ini sih orang yang main TikTok nih anak alay-alay banget deh. Maksudnya anak kurang kerjaan, anak ya lebay banget lah gitu, joget-joget di depan kamera kayak gitu-gitu. Nah, ternyata sekarang saya malu sendiri nih. Kenapa? Karena sekarang TikTok pun sangat luar biasa perkembangannya dan booming, dan itu menjadi tools marketing yang sangat luar biasa sekarang ya.
Jadi mau nggak mau saya sekarang malu-malu, saya harus belajar TikTok juga nih. Saya belajar justru sama anak-anak alay yang dulu saya sebut alay, saya sebut lebay itu, sekarang saya belajar. Nah, ini digital marketing ini karena saya tidak tidak fokus sebelumnya, maka saya ketinggalan banyak. Bayangin aja, sekarang Instagram pribadi aja saya nggak punya. Instagram perusahaan dulu itu kita nggak punya yang official gitu loh. Jadi karyawan kita yang bikin. Nah, karyawan kita keluar, akunnya ikut dibawa. Akhirnya kita nggak punya akun Instagram. Terus akun TikTok juga kita sekarang ini juga baru bikin gitu. Jadi benar-benar kita ketinggalan banyak banget. Nah, tapi kan bukan saya nih ya kalau menyerah gitu loh. Nah, saya kan orangnya kan kalau misalnya sudah mau belajar sesuatu, mau melakukan sesuatu tuh pasti saya serius dan saya benar-benar komit, konsisten untuk belajar. Nah, waktu pandemi setahun ini saya benar-benar belajar mengenai media sosial, mengenai digital marketing, itu sampai kepala saya tuh mau ngebul gitu loh. Ya, saya merasa ya inilah konsekuensinya, karena sebelum-sebelumnya saya sama sekali tidak menggarap itu. Akhirnya terpaksa sekarang saya harus dalam waktu sesingkat-singkatnya gimana caranya saya harus mengejar gitu. Memang agak stresnya apa? Karena ya gimana ya, saya umur udah kepala 4 nih, udah 40-an. Terus saya harus berkutat lagi dengan media sosial, terutama media sosial yang TikTok ini kan bener-bener bisa dibilang itu Gen Z banget gitu loh. Agak kesulitan juga untuk ngejar, tapi ya bagaimanapun kita harus melakukan itu. Akhirnya selama setahun ini saya beli e-course macam-macam tuh, karena kan kita nggak mungkin untuk ikut workshop atau seminar offline ya. Jadi akhirnya mau nggak mau waktu itu saya beli yang online, entah itu workshop online, entah itu bentuknya e-course. Itu saya beli e-course tentang YouTube, saya beli e-course tentang TikTok. Bayangin saya harus belajar sama anak umur belasan tahun tuh, yang dia followernya udah jutaan di TikTok, dia dia punya e-course, akhirnya saya beli gitu. Jadi ya dalam hati saya malu sendiri nih. Wah, ternyata dulu gua ngata-ngatain anak alay yang main TikTok, sekarang saya terpaksa harus belajar sama anak alay itu gitu. Nah, saya belajar terus Instagram juga saya mulai bikin semua yang perusahaan dulu yang saya fokusin, supaya fungsinya itu tujuannya supaya nanti kalau misalnya pandemi sudah mulai berakhir, ya media sosial perusahaan saya itu udah mulai bisa dikenal orang, followernya udah bisa mulai agak banyak gitu. Nah, terus tim media sosial juga akhirnya saya rekrut. Bayangin di masa pandemi ini, di mana orang-orang pada mengurangi karyawan, saya terpaksa harus ngerekrut tim media sosial beberapa orang sekaligus gitu. Nah, itu adalah suatu konsekuensi di mana saya harus mengejar ketinggalan, dan ya saya harus benar-benar istilahnya harus benar-benar menggarap digital marketing ini lebih serius, karena memang kos-kosan ini pasarnya itu memang sangat berkaitan erat dengan media sosial, dalam tanda kutip digital marketing. Karena itulah saya harus belajar. Nah, teman-teman di sini jangan sampai melakukan kesalahan seperti yang saya lakukan. Jadi kalau teman-teman sekarang masih merasa belum perlu melakukan digital marketing, ya menurut saya sih lakukanlah. Kalau misalnya kayak saya itu kan harus ketemu dengan penghalang dulu ya, dengan penjualan yang menurun dulu. Tapi kalau teman-teman sekarang misalnya usahanya masih bagus, ya menurut saya nggak ada salahnya mulai membangun tim. Jadi kalau misalnya usahanya masih bagus tuh justru lebih gampang daripada kita usahanya terpuruk baru kita membangun tim. Itu kan kita keluar uang padahal kita pemasukan minim gitu kan, itu agak sulit. Jadi mumpung masih misalnya sekarang kondisinya masih bagus, bisnisnya teman-teman misalnya mungkin masih bagus, ya ini saat yang tepat untuk menggarap digital marketing dengan lebih serius lagi gitu. Oke teman-teman, mungkin itu dulu video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau memang bermanfaat jangan lupa subscribe channel ini dan tunggu video-video saya berikutnya. Nyalakan notifikasi supaya kalau nanti saya udah bisa bikin video yang keluar-keluar, yang di outdoor, itu akan lebih menarik, dan semoga saja membuat teman-teman merasa ya entah terhibur, entah bisa mendapatkan insight macam-macam pembelajaran dari apa yang saya sharingkan. Oke teman-teman, segitu dulu. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video yang akan datang. Dadah!